Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Ridwan. Saya mahasiswa manajemen prodi manajemen dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Tujuan membuat video ini, saya mendapat tugas bahwasanya mata kuliah teori organisasi di sini ada beberapa pertemuan, dan untuk mengulas di sini untuk mengulasnya kita ada beberapa 7 pertemuan. Yang pertama ada dasar-dasar manajemen, yang kedua manajemen dalam kegiatan manajemen, yang ketiga ada lingkungan dan budaya organisasi, ada tanggung jawab sosial dan etika, ada fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, ada manajemen strategi pemasaran, ada fungsi pengorganisasian manajemen perusahaan. Nah, baiklah. Untuk lebih lanjutnya kita masuk ke materi yang pertama. Dalam materi yang pertama, di sini Ibu dosen menjelaskan bahwa ada dasar-dasar manajemen. Dasar-dasar manajemen ada pengertian manajemennya, di mana pengertian manajemennya adalah seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan perencanaan dan tujuan. Terus jadi dalam manajemen ada beberapa. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi baik SDM maupun faktor produksi lainnya seperti SDA, keuangan, dan strategi. Adanya proses pertahapan mulai dari perencanaan, organisasian, pengaruh dan pengerjaan hingga pengambilan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. Adanya menyelesaikan yang efektif. Ada efektif, ada efisien menurut Fred Drock. Nah, fungsi manajemen dibagi beberapa bagian. Ada fungsi perencanaan, ada fungsi perorganisasian, ada fungsi pengambilan implementasian, ada fungsi pengendalian dan pengawasan. Ada fungsi manajemen, ada bagian ada plan, ada organisasi, ada distancing, ada controlling. Nah, di dalam kegiatan dalam manajemen ada fungsi perencanaan atau planning. Di situ ada tujuannya, strateginya, sumber dayanya, serta indikator perusahaan dalam tujuannya. Dari dalam indikator organisasi ada aplikasi sumber daya, ada rumusan tugas, ada rumusan penilaian tugas, ada penetapan produksi, ada struktur organisasi, ada rekrutmen, ada planning SDM, ada penetapan SDM. Nah, di sana fungsi distancing itu ada proses penelitian, ada bimbingan motivasi, ada tugas data penjelasan rutin, dan kegiatan SOP. Di sini ada kegiatan dalam fungsi manajemen, ada controlling, di sini ada evaluasi, ada langkah kualitas dan koreksi, ada evaluasi sosial dan masalah. Ada fungsi organisasi dalam manajemen, ada manajemen SDM, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Di sini ada penjelasan manajemen SDM, ada penjelasan manajemen produksi, ada penjelasan manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen informasi, dan sebagainya. Mungkin di bab 1 itu saja yang disampaikan sama Ibu dosen. Kurang lebihnya mungkin dalam pengenalan manajemen apa saja sih yang di dalam manajemen itu. Pasti ada beberapa bagian di dalam manajemen itu. Baik, kita masuk ke bab 2. Di bab 2 Ibu dosen menjelaskan bahwasannya mana sih bab 2 aku belum muncul. Di bab 2 manajemen menjelaskan manajer dalam kegiatan manajemen. Mungkin di sini ada manajemen dalam kegiatan manajemen. Di situ ada peringatan manajer,
Organisasi yang melakukan kegiatan manajemen berbentuk jawab selain memastikan kegiatan dalam organisasi hingga seluruh pengurus tugas. Ada keahlian manajemen, ada teknis nih, ada pengambilan kontrol, ada konsumen, pengambil keputusan, dan kegiatan manajemen, manajemen global, teknologi, ada tingkatan-tingkatan manajemen. Di sini ada tingkatan top manajemen, middle manajemen, subvet manajemen, non supervisory manajemen. Di situ ada tingkatannya, dimengkeruncutkan seperti itu. Di dalam kegiatan manajemen ada manajemen global, teknologi, dan tingkatan manajemen contohnya ada direktur, wakil direktur, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan di sebelah kirinya ada wakil direktur juga, manajemen produksi, ada manajemen pemasaran. Nah, di situ beberapa bagian direktur. Contoh bagian-bagian ada bagian-bagiannya, ada tradisi pengantau atau yang syarat dengan syarat saya lupa, dengan saya lihat maka saya ingat, saya kerja maka saya mengerti. Nah, disitulah ada pengertiannya. Mungkin ringkasannya ada manajemen, ada istilah manajer, ada keahlian, ada tingkatan manajemen, ada manajemen, ilmu manajemen. Nah, mungkin di pertemuan yang kedua ini di bagian ada tingkatan-tingkatan manajemen, ada bagian-bagian apa saja sih dalam manajemen. Mungkin di bab 2 ini cukup sekian. Baik, kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini ada lingkungan dan budaya organisasi. Baik, di bab 3 ini ada organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Terus ada organisasi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Kegiatan manajemen wajib perhatikan faktor lingkungan. Di dalam faktor lingkungan itu ada faktor internal, ada eksternal. Dan di eksternal itu ada mikro maupun makro. Nah, di sini ada bagannya. Terus ada lingkungan organisasi, internal organisasi ada owner, ada direktur, ada employer, ada tingkatan fisik. Mungkin dalam lingkungan eksternalnya ada customer, ada kompetitor, ada supplier, ada strategi partner, ada regulator, udah kayak kompor aja ya, tapi di sini bukan regulator kompor ya. Terus ada pemerintahan, ya pasti pemerintahan terkait dalam apa di suatu perusahaan pasti ada ikatan pemerintah pasti. Dan terus lingkungan eksternalnya ada masyarakat umum, yang terkait dalam OJK atau YLKI, ada masyarakat yang terkait dan langsung. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internal seperti ekspor, impor, lisensi, partner lisensi, ada